Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila, dan semua salam kedamaian buat kita semua. Bapak Ibu sekalian dan moderator yang saya cintai, saya hormati, mohon maaf saya datang terlambat karena tadi berebut vaksin booster. Setelah itu birokrasi harus masuk lab ya, harus untuk dievaluasi setelah disuntik katanya gitu. Jadi saya agak terlupa sampai pada akhirnya pihak agama cinta menelpon saya jadi baru ingat. Karena itu kalau mohon maaf kalau saya tidak tahu latar belakang siapa yang hadir, karena saya pakai HP ini, biasanya saya pakai laptop. Kemudian apa yang sudah dibahas juga saya belum dengar. Tapi saya akan, karena itu supaya saya bijak, saya hanya akan membahas apa yang diminta oleh panitia, yaitu membahas pemikiran Gus Dur. Dan kita angkat beliau sebagai Bapak Imlek ya, karena berkat beliau kemudian mengeluarkan impres, kemudian menjadikan agama Konghucu bagian dari agama kita bersama-sama di Indonesia ini. Kemudian Imlek juga kita rayakan bersama. Saya cerita sedikit karena waktu saya juga diberikan hanya 10 menit kalau saya tidak salah dengar tadi. 20 menit. Pertama yang harus kita dalam acara seperti ini, karena ini semua yang berkumpul, seperti yang tadi pembicara barusan katakan, ini berkumpul orang-orang toleran semua ini. Jadi kalau kita bicara moderasi dan toleransi beragama, sama dengan menggarami air laut sebetulnya. Tapi tidak apa-apa. Anggap saja forum perenungan kita bersama dan kita tahu sejarah. Pertama-tama dalam forum seperti ini, yang harus kita doakan, yang harus kita hormati adalah Bung Karno. Karena berkat Bung Karno lah seorang tokoh Pancasila yang menemukan, dalam tanda kutip menemukan Pancasila, yang menggali nilai-nilai yang sudah ada ratusan tahun di Nusantara, kemudian diakumulasi dan dikapitalisasi dalam bentuk Pancasila, kemudian dia menjadi ideologi kita bersama. Salah satu kalimat Bung Karno yang harus selalu kita ingat adalah bahwa beliau menganjurkan agar semua penganut agama itu menjalankan ritual dan syariat agama masing-masing dengan cara masing-masing. Yang Islam dengan Islam, yang Kristen dengan Kristen, yang Buddha dengan Buddha, yang Hindu dengan Hindu, dan seterusnya. Tentu saja sebagai bapak bangsa beliau bukan tanpa perlawanan. Dalam sejarah kita tahu misalnya ada tokoh-tokoh semacam Muhammad Nasir misalnya, kemudian juga to some extent bisa kita katakan Buya Hamka misalnya. Yang paling ekstrim barangkali Muhammad Nasir ketika beliau berpendapat, ini kan tafsir ya, seperti yang tadi dikata oleh pembicara kita dari Bali ini soal tafsir bertemu tafsir. Menurut tafsir Muhammad Nasir, ya Islam adalah sebuah agama sekaligus ideologi yang harus dilaksanakan oleh sebuah negara, apalagi jika mayoritas masyarakat atau bangsanya itu adalah Muslim, kira-kira begitu. Bung Karno mengatakan, jangan begitu, benar Muslim mayoritas, tapi kalau gitu kita terapkan, itu akan berbahaya buat kesatuan bangsa. Nah sekarang, pikiran jauh ke depan Bung Karno kita lihat di India misalnya, atau di beberapa tempat lain yang menjadikan yang mayoritas, di mana mayoritas kemudian menjadi hegemon atas minoritas. Atas perdebatan Bung Karno dengan Muhammad Nasir dan orang-orang yang satu pemikiran dengan Muhammad Nasir itu, kemudian pada generasi berikutnya, yaitu generasi Gus Dur dan generasi Cak Nur, generasi Johan Effendi, generasi almarhum Victor Tanja misalnya, mereka giat sekali membentuk apa yang disebut sebagai Majelis Rebuan. Majelis Rebuan itu berarti diskusi mereka hanya di hari Rabu. Kemudian mereka diskusi di antara mereka, tapi yang hadir itu generasi yang lebih muda dari mereka. Saya termasuk yang sering hadir, kawan saya Denny JA itu sering hadir, kawan saya juga adalah generasi bau kencur yang turut hadir di Majelis Rebuan semacam itu. Yang mengagumkan dari Majelis Rebuan adalah berkumpulnya orang-orang toleran. Nah, seperti yang sekarang kita laksanakan kayak seperti ini. Saya misalnya sering melihat Romo Magni Suseno sebagai narasumber, Bapak Victor Lanja sebagai narasumber, dan tokoh-tokoh Hindu Buddha semua banyak narasumber. Kemudian mereka saling bertukar pikiran. Dan yang harus saya garis bawahi adalah mereka berbicara dengan sangat cair. Untuk zaman itu sangat cair.
Kalau sekarang kan sudah reformasi. Dulu di zaman Soeharto itu mereka sangat cair. Nah, dari berbagai dan dalam rangkaian diskusi yang sering saya hadiri, satu hal yang harus saya garis bawahi adalah baik Gus Dur maupun Cak Nur itu sama-sama terus tanpa bosan mengusung apa yang disebut sebagai universalisme Islam. Karena saya Muslim, Gus Dur Muslim, Cak Nur Muslim, maka digunakan terma Arab, yaitu universalisme Islam. Islam itu adalah bahasa Arab, artinya berserah diri. Kenapa begitu? Karena Nabi Muhammad yang diyakini dan diimani oleh umat Islam ketika kali pertama menyiarkan ajaran baru di tanah Mekah, itu sebetulnya ajaran menurut keyakinan kaum muslim itu dari malaikat Jibril, disampaikanlah bahwa Tuhan itu satu dan mereka dilarang untuk menyembah berhala. Mereka dilarang untuk membunuh anak, baik laki dan perempuan, hanya gara-gara takut miskin maupun takut malu. Nah, segitu ajarannya. Apakah namanya Islam? Enggak ada, belum ada waktu itu. Karena Islam, bagi yang Muslim pasti tahu ini ya, dan yang non Muslim kalau sering mendengarkan ceramah tentang keislaman akan juga tahu. Nomenklatur Islam itu nanti baru disampaikan di haji ketika Rasul berhaji, dan ada ayat terakhir. Ayat terakhir itulah membawa nama Islam. Nah, gitu kira-kira. Jadi ketika Nabi Muhammad membawakan ajaran baik di Mekah maupun di Madinah, nggak punya nama. Namanya Islam. Islam itu artinya berserah diri. Nah, di dalam Islam itu semua agama sebetulnya berserah diri. Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, Katolik, semua berserah diri kepada satu zat adikudrati yang sama-sama tidak pernah kita lihat tapi kita yakini ada. Nah, inilah yang dimaksud sebagai universalisme. Nah, jadi semua universal. Semua kita yang hadir di sini, yang dalam forum ini yang tadi dikatakan para toleran semua, saya yakin belum pernah melihat Tuhan. Tapi kita semua yakin Tuhan ada dan kita imani. Iya kan? Regardless perbedaan agama, saya Muslim, Anda Konghucu, Anda Buddha, Anda Hindu, udah pernah lihat Tuhan? Kan belum semuanya juga. Nah, tapi kita yakin ada Tuhan itu yang mengatur jagat raya ini. Ketika kita bertemu di satu pemahaman bersama bahwa Tuhan itu ada dan kita imani, itu namanya universalisme. Ketika semua kita berserah diri kepada Tuhan yang satu itu yang menciptakan segala-galanya, itu namanya Islam. Oke ya, sampai di sini. Nah, kemudian kata Islam berserah diri dalam bahasa Arab itulah kemudian dijadikan nama agama di dalam Islam. Jadi ada dua, satu nomenklatur Islam berserah diri, satu nama denotatif yaitu agama Islam. Nah, itu kira-kira. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang hendak saya sampaikan adalah sebetulnya kita semua bersatu, bertemu dan bersepakat dalam universalisme Islam tadi, yaitu berserah diri kepada. Bahwa kemudian baju agama kita ini berbeda-beda. Saya memilih Islam, Anda memilih Kristen, yang satu lagi memilih Katolik, satu lagi Buddha, itu cuma persoalan baju. Nah, dengan baju itulah kita sama-sama membangun dunia ini bersama, yang sering dikatakan dalam forum-forum seperti ini sebagai menciptakan surga buat kita bersama. Nah, karena surga adalah puncak kenikmatan, ayo dong jangan melarang orang sama-sama membangun surga. Nah, gitu misalnya. Saya ingat sekali dalam pertemuan Majelis Serbuan itu berkali-kali sambil berseloroh, misalnya Romo Magnis mengatakan melaporkan kepada Gus Dur, Gus Dur ini gimana nih? Saya sedang bangun, ada umat saya ingin bangun gereja ini nggak bisa. Oke, kita perjuangan bersama. Nah, gitu kira-kira. Padahal Gus Dur adalah Muslim. Kenapa Gus Dur bilang perjuangan bersama? Karena dia harus membantu Romo Magnis membangun surga bersama. Kalau misalnya Istiqlal tetap berdiri, di depannya katedral tetap berdiri, lalu masing-masing menjalankan syariat masing-masing dengan damai, kan indah, kan enak. Tapi kalau yang misalnya nih, yang Kristen meletakkan bom di depan Istiqlal, yang Muslim meletakkan bom di depan katedral, itu namanya neraka. Kita tidak menghendaki neraka itu, tapi kita menghendaki adalah surga. Setelah diskusi panjang lebar di dalam Majelis Serbuan,
Tuhan yang Maha Satu yang kita yakini kemudian menakdirkan Gus Dur menjadi presiden. Karena itu Gus Dur harus melaksanakan apa yang selama ini dia dan kawan-kawan generasinya diskusikan dalam Majelis Reboan. Untung saja ketika itu yang menjadi mensesteknya adalah Johan Effendi kawannya. Kemudian kawan-kawannya yang lain, para aktivis juga menjadi para staf khusus dan sebagainya. Mereka mendorong, ayo dong, jangan selama ini kita tahun 80-an hanya diskusi. Sekarang kita berkuasa. Mari kita wujudkan apa yang selama ini kita diskusikan setelah Orde Baru tumbang. Itulah kawan-kawan sekalian mengapa di era Gus Dur, kemudian dengan gampang, dengan mudah Gus Dur kemudian mengeluarkan Inpres, kemudian menjadi mengizinkan Imlek diselenggarakan, agama Konghucu diakui. Diakui maksudnya adalah dia termasuk agama besar yang ada yang nanti akan dikelola oleh Kementerian Agama. Itu ini yang mesti diakui. Dan dulu juga kita akui, ya. Tapi tak ada diksi lain selain itu yang bisa kita pakai. Ini maksud saya supaya tidak ada salah paham. Nah, mati adalah hasil wacana, diskusi panjang lebar bertahun-tahun itu, dan sekarang generasi sekarang tinggal menikmatinya. Saya berharap, kita berdoa, mudah-mudahan Bung Karno tenang di alam transisi. Transisi itu bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya transition, bahasa Arabnya barzah. Jadi menurut Islam itu, orang yang sudah meninggal dunia itu sekarang menunggu di alam barzah sebelum kiamat tiba. Di alam transisi. Apa yang mereka lakukan saya juga tidak tahu karena saya belum pernah mati. Tapi kita yakin bahwa orang yang sudah meninggal dunia untuk sementara tinggal di alam transisi, di alam barzah, menunggu kiamat tiba. Mereka butuh kedamaian atas hasil karya mereka selama mereka di dunia. Dan kita yang masih hidup hanya bisa berdoa mudah-mudahan mereka damai, rest in peace di alam transisi itu. Kita doakan Bung Karno tenang di alam transisi, orang-orang semacam Gus Dur, semacam Cak Nur, itu juga damai di alam transisi. Dan kita yang terus berjuang demi kedamaian, terutama oleh Gus Soleh ini, luar biasa saya lihat itu kan, di Facebook, di Instagram, di mana-mana, sangat giat menegakkan agama cinta. Mudah-mudahan kita juga nanti wafat dalam kondisi husnul khotimah. Husnul khotimah artinya kita tutup drama kehidupan kita ini dengan baik. Amin. Bapak Ibu sekalian, 10 menit saya lihat saya sudah menggunakan waktu Anda semua. Mudah-mudahan ini mencerahkan kita bersama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.